Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Umi Hani MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan karya tulis ilmiah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Cici Sahani dengan NIM 19081011022 dari kelas KIA semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai masalah yang saya angkat di dalam makalah yang sudah saya buat. Yang pertama, apa masalah yang saya angkat? Masalah yang saya angkat adalah kenakalan remaja. Bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam mencegah kenakalan remaja? Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam berbagai bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang itu menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Nah, kenakalan remaja merupakan bentuk-bentuk perbuatan menyimpang seperti tawuran antar pelajar, mencara-cara tembok atau bangunan, minum-minuman keras di pinggir jalan, kebut-kebutan di jalan umum, mencuri, membolos, merusak fasilitas sekolah, pergaulan bebas, narkoba, pornografi, perjudian, dan lain sebagainya. Peran sekolah sangatlah penting dalam membentuk perilaku para siswanya. Di sini sekolah berfungsi sebagai fasilitator yang akan mengantar para siswa agar mereka berprestasi dengan iman, ilmu, dan amal. Di sekolah, peran pendidikan agama Islam ini sangat dibutuhkan dalam membimbing dan mengarahkan para siswanya, terutama berkaitan mengenai akhlak. Guru adalah manusia yang memiliki kualitas dalam hal ilmu pengetahuan, moral, dan cinta atau loyal kepada agama. Manifestasi sikap seorang guru harus ditunjukkan melalui sifat-sifat ketaatannya dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap toleran, murah hati, dan pemaaf itu harus menyatu dalam kehidupan seorang pendidik. Seorang pendidik juga bertanggung jawab untuk mendidik murid, mendewasakannya, menjadikannya jujur dan berbudi pekerti luhur, serta membuat mereka terampil demi mempersiapkan masa depan mereka. Mungkin itu sebagai tugas yang amat berat yang dibebankan atas seorang pendidik. Bukan hanya dalam mencerdaskan bangsa, akan tetapi bagaimana menghasilkan pemuda-pemudi bermoral yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Salah satunya itu lingkungan di dalam rumah. Lingkungan di dalam rumah atau di sebuah keluarga ini sangat berpengaruh besar bagi psikis anak. Kadang anak itu ingin merasakan sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan di dalam rumah, tetapi kadang yang ia rasakan adalah sebaliknya. Dan itu yang menyebabkan anak itu ingin mendapatkan bahagian mungkin di luar rumah. Karena ketika di dalam rumah ia belum mendapatkannya, ia berpikir bahwa lingkungan di luar rumah itu lebih menyenangkan daripada di dalam rumah. Dan masih banyak lagi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Lalu apa sih solusinya gitu dari beberapa masalah yang memang membuat terjadinya kenakalan remaja, atau bagaimana sih menanggulangi kenakalan remaja agar tidak meresahkan warga, tidak meresahkan orang sekitar gitu. Nah, cara atau metode untuk mengurangi kenakalan remaja itu adalah melalui keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian, dan pengawasan hukuman, serta metode Ibrah dan Mauziah. Metode Ibrah itu apa sih? Metode Ibrah di dalam Al-Quran itu dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau melalui suatu proses berpikir secara mendalam sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang. Tapi mauziahnya apa nih? Nah, mauziahnya itu adalah suatu cara penyampaian materi pelajaran melalui tutur kata yang berisi nasihat dan peringatan baik buruknya sesuatu. Secara
khusus, metode-metode tersebut tidak tampak. Namun, hakikatnya apa-apa yang telah dilakukan orang tua terhadap anak-anak remajanya telah mencerminkan metode-metode pembelajaran yang secara operasional dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.